Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulaiman, Magister Agama Islam. Beliau sahabat saya, bekerja di Kementerian Agama, masih aktif. Beliau saya mohon memberi masukan tentang pemahaman saya pada surat Ar-Ra'd ayat 17. Beliau seorang ahli agama, Magister Agama Islam, dan sedang melanjutkan program Doktor Agama Islamnya. Inilah percakapan saya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sulaiman. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin mendapat masukan video saya tentang pemahaman surat Ar-Ra'd ayat 17 tersebut. Apakah sudah benar? Karena selama ini memang belum ada yang menyalahkan. Walaupun sudah 8 tahun selalu saya informasikan ke Facebook dan YouTube. Terima kasih atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, justru itu butuh masukan tentang pemahaman saya itu di surat Ar-Ra'd ayat 17. Apakah sudah benar pemahaman saya itu? Terima kasih Bapak Sulaiman. Sedang saya putar ini. Kemudian beliau menjawab setelah memutar video saya, sangat sulit bagi saya untuk menemukan celah salahnya. Ini penjelasan yang sangat komprehensif dan mendalam, memadukan tafsir bil ma'sur atau dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan tafsir bil mahkul atau dengan pendekatan akal pikiran atau ilmu pengetahuan. Semoga Bapak tetap istiqomah dalam menjalankan istihad ini. Sehat dan sukses selalu. Insya Allah ini adalah amal jariah yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, inilah pendapat beliau, jadi tidak ada kesalahan. Inilah video pemahaman tersebut yang beliau koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sedang turun hujan atau hujan sedang berlangsung, run-off selalu dibuang. Kejadian ini sudah berjalan 2773 tahun sejak zaman Romawi kuno. Sampai saat sekarang di tahun 2020, termasuk di Indonesia. Latar belakang penelitian ini, mengapa bencana di Indonesia meningkat 2.532% selama 17 tahun dari tahun 2002 sampai 2019. Padahal curah hujan rata-rata bulanan tetap selama ratusan tahun. Pada tahun 2015, saya temukan petunjuk untuk mengelola turunnya hujan dalam kitab suci Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17, yang artinya petunjuk tersebut sudah berumur 1436 tahun Hijriah pada saat saya memahaminya mengenai petunjuk itu. Penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang berdasarkan kepada kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang sangat mutlak, dan selama 1436 Hijriah belum ada yang memahaminya petunjuk surat Ar-Ra'd ayat 17 tersebut sebagai petunjuk dalam mengelola turunnya hujan antara yang benar dan yang batil. Petunjuk kelola hujan berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 yang saya pahami, yaitu oleh Joko Suryanto, ahli hidrologi.
berdasarkan Al-Quran. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai satu, petunjuk bagi manusia. Dan kedua, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan ketiga, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. Berikut tafsir Indonesianya. Al-Baqarah 185. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Firman berikutnya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Berikut tafsirnya. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakalah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut. Dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Ayat ini akan saya implementasikan di dalam Surat Ar-Ra'd ayat 17. Firman Allah, Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Jadi Allah membuat perumpamaan atau keterangan nyatanya, fakta di lapangannya, kalau turun hujan, ada air, dan ada buihnya seperti gambar berikut ini, animasi berikut ini air dan ini buih. Nah, ayat berikutnya saya lanjutkan. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, buih ini akan hilang. Faktanya juga begitu. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, di sini airnya akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini penjelasannya jelas, ada nyatanya, ada buktinya. Firman Allah, petunjuknya tadi Surat Ar-Ra'd ayat 17, kalau tafsirnya artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Jadi supaya kita tidak sesat dalam menjalankan atau menerima rahmat-rahmat Allah, makanya diberikan petunjuknya. Kedua, penjelasannya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar, yang hak. Nah,
keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu. Nah, petunjuk itu sudah diberi keterangan dan buktinya ada, barangnya ada. Ini kalau hujan ada dua parameter, yaitu meresap dan melimpas atau infiltrasi dan run off. Nah, ini saya beri contoh yang menetap di bumi. Menetap di bumi artinya dia infiltrasi atau meresap ke dalam bumi. Ini yang hak, yang benar. Seperti ini. Nah, ini meresap dan ini yang melimpas. Ada dua parameter. Saya ambil ini yang meresap dulu. Kemudian adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Nah, seperti ini kejadiannya, makna kenyataannya. Kalau hujan turun, sedang turun hujan, turun ke genteng, nah, air ini akan terbuang, akan hilang, menjadi run off, mengalir ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut, selama hujan turun. Ini juga begitu, jatuh ke jalan raya ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut, selama turun hujan. Ini batil. Sudah jelas firman-Nya. Nah, yang ketiga tadi pembeda. Pembedanya air dan buih. Atau hak atau benar itu air dan salah itu buih. Itu perumpamaannya. Mungkin makna kenyataannya sebagai tafsiran dari Al-Quran surat Al-Baqarah 185, hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, jadi antara air dan buih itu memisah, jadi dipisahkan sama Allah. Yang menjadi buih itu hilang, itu yang batil, dan yang meresap ke dalam tanah itu yang benar, itu air. Kemudian saya akan korelasikan dengan hadis Bukhari dan Muslim dengan ayat yang sama, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17. Sesungguhnya perumpamaan, petunjuk, dan ilmu yang Allah mengutus padaku adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Nah, berikut hadisnya. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini yang tidak ada harganya tadi. Ini run off. Seperti ini, keras, genteng itu juga keras, jalan itu juga keras, kemudian letaknya miring, kalau jalan miring ke kiri dan ke kanan. Kemudian air hujan, selama turun hujan, itu air akan mengalir ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Sama, ini juga genteng letaknya miring dan keras, ini lebih detail, lebih terimplementasi. Jadi antara hadis dengan fakta kejadiannya di bumi sama, maknanya sama. Jadi run off ini akan hilang. Yang kedua, hadisnya ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan firman-Nya, ini hadisnya. Jadi yang infiltrasi menyimpan air. Nah, jelas yang menetap kalau firman ini hadisnya menyimpan air di tanah. Nah, ini juga sama, ini menyimpan air infiltrasi. Jadi sudah cukup jelas, terbukti membuang hujan perbuatan batil. Hujan harus disimpan karena yang hak dan yang benar, karena hujan itu penuh keberkahan. Berikut firman-Nya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Al-Quran Surat Kaf ayat 9. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.